Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah di malam hari yang sejuk ini Allah Ta'ala kembali memilih kita menjadi hamba-hambanya yang taat, menjadi hamba-hambanya yang tetap semangat untuk thalabul ilmi meski wabah tengah melanda negeri kita. Mudah-mudahan semangat kita, kehadiran kita di forum ini menjadi wasilah, menjadi perantara agar kita semua diberikan keselamatan lahir dan batin di negeri ini. Amin. Dijauhkan dari wabah dan penyakit. Amin. Dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita di forum ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan tercinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini, mudah-mudahan selalu istiqamah di atas ajaran beliau hingga ajal menutup mata kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah Baitur Rahman Fiskani yang dimuliakan Allah, suatu hari kita mendapat berita bahwa ada tamu yang amat kita cintai dan kita rindukan akan berkunjung ke rumah kita. Tentu kita merasa senang dan bahagia. Lalu kita akan mencoba bersiap-siap menyambut kedatangan tamu yang dicintai dan dirindukan tersebut dengan menyiapkan diri, merapikan, menyiapkan sajian menarik untuk kedatangan sang tamu. Nah, sekarang bagaimana kalau tamu itu ternyata bukan hanya dicintai oleh kita, tapi juga dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya? Bagaimana jika ternyata tamu itu selama bermalam di rumah kita, ternyata membawa kebaikan dan keberkahan tiada tara sepanjang siang dan malam? Tamu yang saya maksud itu, tamu yang dirindukan itu tiada lain adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh berkah, bulan Al-Quran, bulan Siyam, bulan tahajud dan qiyamul lail, bulan kesabaran dan takwa, bulan rahmat, maghfirah, dan terbebasnya hamba dari siksa api neraka. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan di mana setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita ingin apa di Ramadan ini? Ingin diangkat derajatnya? Ramadan tempatnya. Ingin terbebas dari wabah? Ramadan tempatnya. Ingin diberikan keselamatan, kesehatan lahir dan batin buat diri kita dan orang-orang tercinta? Ramadan tempatnya. Bahkan kita ingin masuk surga, diangkat derajatnya? Juga Ramadan tempatnya. Karena itu, Ramadan yang sudah di depan mata ini, jangan pernah kita sia-siakan. Kita sambut kedatangan Ramadan sebentar lagi dengan penuh. Dan bagian dari ketakwaan adalah menyambut Ramadan dengan ilmu. Sebab banyak orang gembira dengan datangnya Ramadan, tapi dia lupa mempersiapkan diri dengan ilmu.
bahwa di bulan Ramadan ada banyak ibadah yang kalau kita laksanakan ibadah itu tanpa dasar ilmu, fahuwadun, kata Nabi. Amalannya tertolak. Terutama ibadah saum, ibadah yang menjadi trademark, ibadah yang menjadi idola di bulan Ramadan, ibadah yang utama di bulan Ramadan, ibadah puasa. Puasa mengandung seluk-beluk yang banyak. Yang andai kita tidak berhati-hati, bagaimana ilmu yang benar tentang tata cara berpuasa sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa-bisa puasa kita dilakukan tanpa dasar ilmu. Dan amat disayangkan, kita menunggu setahun sekali datangnya Ramadan, kita berpuasa di Ramadan, tapi ibadah kita menjadi sia-sia gara-gara tidak punya ilmu dalam menyambut ibadah di bulan Ramadan, terutama ibadah saum atau ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena itu insya Allah kita akan belajar tentang persiapan kita di bulan Ramadan, ilmu yang benar. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang dasar-dasar tentang puasa dan keistimewaan bulan Ramadan. Di pertemuan yang pertama tentang keistimewaan saum dan bulan Ramadan. Kita akan bahas bagian yang pertama di pertemuan ini, bagian yang dasar, bagian yang mungkin kita anggap paling sepele, tentang definisi dari puasa. Tentang definisi dari puasa atau bahasa Arabnya saum. Bisa juga disebut siam. Jadi kalau bahasa Indonesianya kan puasa ya. Kalau bahasa Arabnya itu saum au siam. Ya, itu dua-duanya memiliki makna yang sama. Nanti coba kita akan pelajari apa perbedaan di antara keduanya. Baik, bisa kita lihat di situ, di screen-nya. Kita akan bahas tentang definisi dari saum. Pertama, definisi menurut bahasa. Ini kita belajar lagi dari dasar, insya Allah ya. Menurut bahasa, di situ di bait pertama, di baris pertama, tentang definisi saum, ditulis atau saya tuliskan sebuah definisi yang diambil dari surah Maryam ayat ke-26. Surah Maryam ayat ke-26. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inni nazartu lirrahmani sawma, falan ukallimal yawma insiya. Maryam ayat 26. Allah Ta'ala mengabadikan perkataan dari Maryam, wanita salihah yang berkata, sesungguhnya aku bernazar kepada Ar-Rahman, kepada Allah yang maha pemurah, untuk sauma, untuk saum, untuk puasa. Ini perkataan dari Maryam. Lalu apalagi perkataan beliau? Falan ukallimal yawma insiya, maka mulai hari ini aku tidak akan bicara dengan seorang pun dari kalangan manusia. Di sini ada definisi dari siam, au saum atau puasa. Kalau kita tidak berbicara, tidak mengucapkan satu patah pun kepada manusia, maka di situ kita sedang berpuasa. Maka dijelaskan somta di ayat ini maknanya sauma, yaitu sedang berpuasa. Kemudian di baris yang kedua, ada lagi definisi bahasa di situ, kullu mumsikin an kalamin au ta'amin au sayrin fahuwa shaimun. Setiap perbuatan untuk menahan diri dari kalam, berbicara, au ta'am, makan, au sayrin, berjalan, fahuwa shaim, maka dia sedang berpuasa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita nih, kita nggak bicara, itu kita sedang berpuasa. Kita tidak makan, kita juga dianggap sedang berpuasa. Kita tidak berjalan seperti hari ini nih. Kita kan nggak jalan-jalan nih. Kita lagi berdiam diri di rumah nih. Itu sebenarnya definisi dari puasa, ya, yaitu al-imsak, menahan diri dari berjalan keluar rumah. Yang biasanya sore-sore kita jalan-jalan. Nah, di masa yang penuh wabah ini kita disuruh berdiam diri di rumah. Niatnya diluruskan ya, untuk memberikan keselamatan bagi sesama manusia. Baik, sekarang kita masuk ke baris yang ketiga, definisi secara istilah yang umum dipakai oleh para ulama. Ini saya ambilkan definisi yang paling lengkap, singkat, padat, tapi mencakupi semuanya. Baris ketiga, perhatikan definisi puasa ya.
imsakul mukallafi 'anil mufattirati biniyati ta'abbudillahi min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Apa artinya? Artinya orang yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri atas seorang mukallaf. Ya. Jadi seorang mukallaf itu seorang yang sudah terkena kewajiban syariat. Ya, beda antara mukallaf dengan muallaf. Perhatikan ya. Kalau muallaf orang yang dibujuk hatinya supaya masuk Islam, atau boleh dibilang orang yang baru masuk Islam. Kalau mukallaf orang yang terkena taklif, terkena beban syariat untuk menjalankan ibadah dalam agama Islam disebutnya mukallaf. Jadi menahan dirinya seorang mukallaf dari apa? Anil mufattirati, dari yang membatalkan hal-hal ya yang bisa membatalkan ibadah puasa. Apa saja? Yang utama 3. Yang membatalkan puasa yang utama 3. Pertama, makan. Kedua, minum. Ketiga, jima. Hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang paling penting lagi, biniyatit ta'abbudillahi, dengan niat untuk ibadah kepada Allah. Jadi, kita puasa akan bernilai dan dianggap puasa kalau niatnya karena Allah. Maka buat ibu-ibu atau siapapun yang menyambut gembira bulan Ramadan dengan niat bukan puasa karena Allah, tapi niatnya tidak makan dan minum supaya badannya kurus, mendukung program dietnya, insya Allah dia nggak dapat pahala. Jadi niatnya harus karena Allah. Ya, kalau dapat bonus badannya tidak jadi gemuk, itu bonus saja ya. Tapi niatnya harus karena Allah. Dan badan yang tidak bertambah lemaknya anggap saja bonus dari Allah. Kemudian tulu'i, dari sejak terbitnya fajar ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Nanti kita akan bahas secara rinci di pertemuan kedua nih. Apa yang dimaksud dengan fajar, apa yang dimaksud dengan tenggelamnya matahari. Sedikit saja. Jadi puasa itu kan dari terbit fajar, waktu sholat subuh, ya, ketika bulatan matahari mulai muncul di atas ufuk, itu mulai puasa. Nah, begitu juga makna sampai matahari terbenam adalah kalau bulatan matahari seluruhnya sudah tenggelam di bawah ufuk, maka dia anggap sebagai waktu untuk berbuka puasa. Jadi Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berdiri di pinggir pantai, lihat matahari mau terbenam, apa istilahnya itu ya? Sunset ya. Kalau terbit sunrise ya. Itu kita lihat kalau bulatan matahari ada di bawah ufuk, sudah tenggelam seluruhnya, kalau kita di pinggir pantai ini, itu sudah waktu berbuka. Walaupun langit masih terang benderang. Tapi kalau kita lihat matahari masih nongol sedikit, masih ada bulatannya sedikit kelihatan, belum waktu berbuka. Begitu ya, walaupun langit mendung. Karena itu, ini ada sebuah fatwa nih dari ulama tentang orang yang sedang berada di Dubai, tepatnya di menara Burj Khalifa ya, menara tertinggi di dunia katanya. Yang konon sampai berapa kilo tuh, saya nggak paham, ke atasnya tuh. Tinggi sekali. Itu menurut para ulama, orang yang berada di lantai dasar dengan orang yang ada di lantai paling menara tersebut, buka puasanya berbeda. Berdasarkan definisi tadi tuh. Kenapa berbeda? Coba kita lihat. Orang yang ada di lantai bawah, itu dia kira-kira masih melihat bulatan matahari? Tidak. Karena matahari udah di bawah ufuk, nggak kelihatan. Dia sudah boleh berbuka. Tapi yang ada di lantai paling atas, ketika itu matahari masih kelihatan nggak? Masih nggak? Masih. Karena masih kelihatan, dia belum boleh berbuka. Tingginya sama. Ya, ini hukum fikih ya, hukum fikih. Turunannya begitu. Karena itu bagi siapapun yang ada di lantai paling atas, segeralah turun kalau pengen cepat-cepat berbuka, gitu ya. Karena apa? Karena dia di atas itu masih melihat bulatan matahari masih di atas ufuk. Wallahu a'lam. Itu kurang lebih penjelasan fikihnya. Nanti kita bahas di pertemuan kedua insyaallah lengkapnya. Baik, kita lihat sekarang baris kelima ya. Baris kelima, perhatikan. Yajibus shaumi ala kulli muslimin balighin aqilin sahihin muqimin wa an takunal mar'atu tahiratan minal haid wan nifas. Perhatikan, yajibus shaum, diwajibkan puasa. Atas siapa nih? Perhatikan. Ala kulli muslim, pada setiap muslim, orang Islam. Kalau perempuan muslimah.
Balighin. Apa balighin? Baligh, sudah dewasa. Kalau perempuan balighah. Ya. Baligh itu masa seseorang sudah masuk fase kedewasaan dan sudah terkena beban syariat tadi itu. Mukallaf atau terkena taklif. Beban syariat. Sudah harus sholat, sudah harus puasa, sudah harus pergi haji. Kalau dia sudah baligh. Kalau laki-laki ditandai baligh dengan apa? Dengan apa kalau laki-laki? Dengan orang bilang dengan mimpi basah ya. Mimpi basah tuh mimpi diguyur air kali ya. Bukan ya. Kalau bahasa fikihnya mimpi basah itu ihtilam. Ihtilam itu tahu sendirilah, nggak perlu saya definisikan ya. Itu sudah baligh. Jadi dia sudah wajib berpuasa. Kalau perempuan ditandai dengan datangnya tamu atau haid. Itu baligh atau balighah. Kemudian ala kulli muslimin balighin akilin. Akilin artinya orangnya berakal. Dia sadar, dia tidak gila. Jadi orang gila nggak wajib berpuasa. Ya, kenapa? Karena orang gila terbebas dari beban syariat. Makanya Rasulullah di antara doa-doanya mengajarkan kepada kita berlindung. Kenapa? Orang kalau kena penyakit gila, amalnya tutup buku. Amalnya tutup buku. Nggak dicatat lagi tuh setelah dia gila. Walaupun dia membunuh, walaupun dia sholat, nggak dicatat lagi. Ya, nggak dicatat lagi. Amalnya tutup. Dianggap orangnya sudah mati kalau orang itu gila. Hilang akalnya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari penyakit gila. Nah, orang kalau sudah gila dianggap tidak terkena lagi beban syariat dan tidak dicatat lagi amalnya. Kalau sudah gila, kecuali dia sembuh. Gitu ya. Pentingnya akilin, jadi berakal. Kemudian sohihin. Sohihin apa? Sehat. Badannya sehat, tidak sakit. Orang yang sakit tidak wajib berpuasa. Ya, sakit yang menyebabkan dia apabila berpuasa bertambah berat sakitnya. Atau apabila dia tetap berpuasa lagi sakit, memperlambat kesembuhan. Itu sakit yang dibolehkan berbuka. Tapi kalau cuma sakit sekedar pusing-pusing kepala sedikit, kesandung di kamar mandi, ya itu mah tetap berpuasa. Apalagi cuma sakit sil misalnya ya. Tetap harus berpuasa. Ustaz satu peti, kalau mati namanya, bukan sakit ya. Ya sahihin artinya ya mukimin. Mukimin artinya mukim, ya sedang safar. Sedang berdirinya. Maka dia wajib berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Kalau orang lagi mukimin, wajib berpuasa. Kalau dia lagi safar, lagi pergi ke Bandung, ke Semarang, baik di perjalanannya maupun di sampai tempat tujuan, maka dia dalam keadaan safar boleh tidak berpuasa. Ya, boleh tidak berpuasa. Dalilnya banyak di Al-Quran. Nanti kita pelajari dalilnya ya. Ya, wa man kana maridun aw ala safarin. Siapa yang sakit au ala safarin dan atau dia sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, boleh dia berbuka dan menggantinya di hari yang lain. Jadi dia harus lagi mukim, kalau lagi safar boleh berbuka puasa. Tergantung dia mau berbuka atau tidak, terserah. Kalau kuat ya silakan, kalau nggak kuat boleh berbuka. Terserah. Dua-duanya baik, bagus. Yang tetap berpuasa bagus, kalau kuat nggak dipaksakan. Kalau berbuka karena dia ingin berbuka saja boleh juga bagus. Dua-duanya tidak boleh dicela. Dan orang yang safar, misalnya bapak-bapak safar ke Bali, itu syaratnya dua ya Pak. Pertama, syaratnya dua. Yang pertama nih, di sana itu bapak-bapak nggak punya rumah. Kalau di Balinya punya rumah, maka begitu sampai di Bali, bukan safar, mukim. Di perjalanannya disebut safar. Tapi sampai di Bali, karena punya rumah di sana, maka dia nggak boleh berbuka puasa karena dianggap mukim. Kalau punya rumah di sana. Yang kedua, syaratnya adalah kalau punten pisan ya, punten pisan ini agak sensitif. Kalau di tempat misalnya di Bali itu ternyata dia nggak punya rumah, tapi dia punya istri kedua, gitu ya. Ya, punya apa? Punya cabang, istilah bapak-bapak itu punya cabang. Itu nanti sampai di Bali dia nggak boleh berbuka puasa karena dianggap mukim, gitu ya. Dianggap mukim. Sama bapak-bapak ke Bandung atau kemanapun, kalau ternyata di sana punya istri, yang istri pertama kagak tahu, itu nggak boleh berbuka puasa. Dia bilang safar, nggak safar di sana. Dianggap mungkin karena punya istri lagi di tempat itu. Dan itu buat para istri untuk mengecek suaminya punya istri lagi atau enggak di kota lain, ya gampang tanyain aja di kota itu dia safar atau enggak gitu ya. Berbuka puasa atau tetap berpuasa begitu ya. Baik, itu sekedar joke ya. Kita lanjut. Kemudian setelah itu wa antakunal mar'atu
Dan buat perempuan, mar'ah, tohiratan, bersih, minal haid wan nifas, dari haid dan nifas. Itu syaratnya orang wajib berpuasa. Ya, saya ulangi. Puasa diwajibkan atas setiap yang berakal, yang sehat, yang mukim, dan bagi perempuan suci dari haid dan nifas. Begitu ya? Baik, sekarang kita lihat bait yang terakhir nih, definisi puasa. Ya, yaitu surah yang sama-sama kita hafal dan jadi favorit di bulan Ramadan, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi ada siyam, ada saum ya. Ini kasih bocoran sedikit sama Ustadz ya. Biar apa kalau misalnya kalau diperlukan bisa dipakai. Siam sama saum nih, kasih bocoran sama Ustadz ya. Siam itu sama-sama puasa maknanya. Cuma kalau siam itu maknanya secara fikih. Ya, berpuasa secara fikih. Ada sahur dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan diri itu selama berpuasa. Nah, kalau saum sifatnya global, umum. Bukan cuma menahan diri dari makan, minum, dan jima, tapi menahan diri dari segala hal. Dari berbicara, dari jalan, segala macam. Ya, itu bocorannya ya sedikit ya. Baik. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi Yahudi, Nasrani, dan orang-orang sebelum kita juga diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, dengan tujuan supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa definisi paling terkenal, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, gitu ya. Tapi esensi dari takwa perlu diketahui, esensi dari takwa adalah rasa takut kepada Allah. Itu esensinya. Jadi orang kalau takut kepada Allahnya tinggi sekali, dibarengi dengan cinta dan harap, maka dia bertakwa. Dan ciri dari orang yang punya rasa takut kepada Allah, bukan cuma ketika ramai dia kelihatan soleh, kelihatan takut sama Allah, tapi ketika sepi, ketika sendiri, ketika nggak ada orang yang lain melihat, dia juga merasa Allah memperhatikan dia. Dia takut berbuat maksiat di kala sendiri. Itu esensi dari takwa ya. Karena ukur diri kita. Kita berpuluh-puluh tahun mungkin melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sudah takwa belum? Ukurannya apa? Ukuran paling gampangnya tadi yang saya bilang. Takut kepada Allah baik di saat ramai, juga di saat seorang diri. Kalau di saat ramai kita bisa kelihatan seperti orang soleh ya. Tapi di saat seorang diri itu ujiannya. Kalau orang yang bertakwa, maka di saat sendiri dia menjaga rasa takutnya kepada Allah. Itu berarti dia sudah termasuk orang-orang yang bertakwa insya Allah. Ya, itu salah satu ukurannya. Mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat ketakwaan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita lihat berikutnya keistimewaan umum dari berpuasa. Ya, bisa di-scroll ke bawah. Keistimewaan umum atau berpuasa. Jadi, ada 3 keistimewaan yang akan kita bahas di sini. Pertama, keistimewaan berpuasa. Kedua, keistimewaan bulan Ramadan. Yang ketiga, keistimewaan berpuasa di bulan Ramadan. Ada 3 ya, saya ulangi. Keistimewaan puasa. Yang kedua, keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan. Nah, itu yang perlu kita paham. Keistimewaan ini supaya apa? Kita semangat. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada hadiah, ada ganjaran dari satu perbuatan, kita pasti semangat melakukannya, mengerjakannya. Begitu juga bulan Ramadan sebentar lagi tiba, kita pelajari yuk keistimewaan puasa di bulan Ramadan, dan keistimewaan bulan Ramadan. Kita lihat keistimewaan umum dari berpuasa. Yang pertama, saum sebagai perisai, puasa sebagai perisai atau tameng atau junnatun. Itu artinya perisai. Nah, ibarat orang sedang berperang, ya, perangnya perang manual. Nanti di akhir zaman kembali kita perang manual, insya Allah di akhir zaman. Bukan kita, mungkin kita nggak ngalamin ya, mungkin, wallahu a'lam. Tangan kanan memegang pedang, tangan kiri memegang tameng. Nah, puasa seperti tameng itu tuh.
untuk menghalangi senjata musuh, baik pedang maupun anak panah. Puasa begitu. Sebagai perisai, sebagai tameng. Dari apa? Dari dua. Perhatikan ya, dari dua boleh dicatat. Yang pertama, perisai dari hawa nafsu. Yang kedua, perisai dari api neraka. Jadi puasa sebagai perisai maknanya, puasa sebagai benteng dari hawa nafsu yang bergejolak. Dan yang kedua, dari api neraka. Ini keistimewaan puasa secara umum ya. Baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Karena puasa dibagi dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah, gitu ya. Ini keistimewaannya umum buat semua puasa. Yang pertama sebagai perisai dari hawa nafsu, makanya buat anak muda yang sudah punya bekal, tapi dia belum punya ba'ah, punya persiapan buat menikah, hendaklah dia berpuasa, ya sebagai tameng dari hawa nafsunya yang bergejolak. Kalau dia belum punya bekal untuk menikah, berpuasalah. Insya Allah bisa dikekang hawa nafsunya. Jadi tumpul syahwatnya, maksudnya tumpul itu bukan jadi apa ya. Maksudnya tumpul itu supaya tidak liar, disalurkan pada jalur yang tepat, pada cara yang benar. Ya. Yang kedua, perisai dari apa? Dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalik wajhahu 'anil nari sab'ina kharifa." Kata Nabi, perhatikan. Ini siapa yang gemar puasa sunnah, perhatikan. Tidaklah orang berpuasa, seorang hamba berpuasa satu hari saja, melainkan Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh 70 tahun. Allahu Akbar. Misalnya bapak-bapak lagi puasa sunnah, tapi harus kerja, naik kereta desek-desekan, berpeluh keringat, puasa satu hari di jalan Allah dalam kondisi sedang berjihad, bekerja, itu kan kerja jihad. Ya, mencari nafkah itu berjihad. Maka dijauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun selama perjalanan 70 tahun. Masya Allah ya. Ya, hadisnya banyak tentang hal ini. Kita bahas semuanya, takut waktunya tidak cukup. Baik, kemudian kita bahas yang kedua ya. Puasa dapat memasukkan hamba ke dalam surga. Surga jadi impian kita semua. Surga jadi tujuan tertinggi umat manusia. Dan orang dikatakan menang, berjaya, hebat, beruntung. Bukan ukurannya, bukan kesuksesan duniawi. Nanti masuk surga apa enggak? Itu ukurannya. Ya, ukurannya adalah nanti kita masuk surga atau enggak. Dan keinginan kita masuk surga. Salah satu jalannya adalah dengan puasa. Pernah satu ketika, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama sahabatnya Abu Bakar. Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhul bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Apa kata Nabi SAW? Alaika bis-saum fa innahu la mithla lahu. Cukup bagimu berpuasa saja, maka puasa itu tiada duanya. Itu kata Nabi. Untuk masuk surga, berpuasa. Puasa itu tiada duanya. Baik, kemudian yang ke berapa nih? Yang ketiga, ada pahala tidak terhingga untuk hamba yang berpuasa. Pahalanya tidak terhingga. Pahalanya ada di sisi Allah, tidak ternilai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanata asyrata amthaliha ila sab'ami'ati dhi'fin. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan ya pahalanya. Dan satu kebaikan akan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Itu rumus umumnya ya. Rumus umumnya kalau kita berbuat baik selalu dikali 10 sampai 700 kali lipat, bergantung keikhlasan. Jadi kita duduk di tempat ini nih buat ngaji, Masya Allah. Itu kita minimal dapat 10 pahala. Bukan 1, 10. Apalagi kalau ikhlasnya luar biasa, sampai 700 kali lipat balasannya. Pahalanya luar biasa. Ya. Kemudian kata Nabi lanjutannya, illa saum, ya. Qala Allah azza wa jalla illa saum, kecuali puasa. Jadi semua amal dibalas 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, sesungguhnya puasa itu milik aku, kata Allah, dan aku yang akan langsung membalasnya. Itu puasa. Ya, milik Allah. Kenapa milik Allah? Ada yang tahu?
Ada yang tahu kenapa puasa dianggap milik Allah? Karena orang nggak ada yang tahu dia puasa atau enggak, betul? Ya kan? Orang bisa pura-pura puasa, kan puasa. Yang penting nggak kelihatan makan, ya nggak puasa gitu kan? Orang nggak ada yang tahu. Makanya dia rahasia hamba dengan Allah tuh puasa sebenarnya. Ya, judulnya mungkin puasa, paginya sahur bersama keluarga, bisa jadi sebelum ke kantor dia mampir dulu di warteg langganan, gitu kan? Ya kan? Orang nggak ada yang tahu, nanti sampai kantor dilemes-lemesin aja gitu kan? Rahasia hamba dengan Allah. Makanya di salah satu joke dikatakan bahwa untuk membedakan orang yang puasa sama nggak puasa, gampang. Ada yang bilang, oh Ustadz kalau yang puasa banyak berludah, membuang ludah. Oh enggak begitu. Orang puasa, Ustadz, dia suka kelihatan lemes. Ah, enggak juga. Kata dia, orang berpuasa itu kelihatan dari betis. Ustadz, kok bisa? Orang puasa nggak puasa kelihatan dibedakan dari betisnya? Iya. Coba aja lewat lagi bulan puasa di warteg. Lalu lihat kalau kelihatan betisnya berarti dia nggak puasa. Ini bercanda ya. Ini bercanda. Baik. Jadi puasa itu rahasia, makanya milik Allah dan Allah yang akan langsung membalasnya. Ya da'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Mereka para hambaku menahan syahwat, makan dan minum karena aku, kata Allah. Makanya pahala buat puasa tidak terhingga. Baik, kemudian yang keempat. Ada dua kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Dijelaskan dalam lanjutan hadisnya. Lisa'ini farhatan. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ada berapa? Ada dua. Catat ya. Bisa jadi status nih. Buat orang yang berpuasa, puasa apapun umum. Wajib maupun sunnah, maupun qadha, maupun kafarat, maupun nazar. Puasa apapun, ada dua kebahagiaan balasnya. Buat orang yang berpuasa. Farhatun inda fitrihi, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan ketika berbuka puasa, satu. Dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Itu orang yang berpuasa. Bahagianya dua. Bahagia saat berbuka dan bahagia saat bertemu dengan Allah kelak di alam kubur dan di akhirat. Orang berpuasa dapat dua kebahagiaan. Ustadz, ya memang kalau mau buka puasa kan bahagia karena berbuka, karena mau makan dan minum lagi, karena mau menikmati kolak yang segar lagi dingin gitu kan, atau apa, biasalah kenikmatan di buka puasa banyak sekali ya, cendol segala macam ya. Nah, itu udah biasa dong Ustadz, lumrah. Saya katakan tidak. Kebahagiaan di saat berbuka bukan semata mau makan lagi. Tapi kebahagiaan itu benar-benar turun dari langit. Sebab ini yang dikatakan Rasulullah sebagai sebuah wahyu. Itu diberikan buat orang yang berpuasa. Dan kebahagiaan itu datangnya dari langit. Makan dan minum itu cuma perantara doang. Berapa banyak orang puasa, tapi begitu mau buka puasa, biasa-biasa aja. Ya kan? Karena udah biasa berpuasa, ketika makan minum, dia nggak semangat buka puasa. Bisa jadi dia nggak dapat kebahagiaan itu dari langit. Kenapa? Karena bisa jadi hari itu dia ngomongin orang, bisa jadi hari itu dia mencaci maki orang. Itu membuat pahala puasanya hilang. Makanya di saat berbuka nggak ada lagi kebahagiaan. Paham ya? Mudah-mudahan paham nih. Jadi kebahagiaan itu turun dari langit loh. Kemudian bahagia di saat berjumpa dengan Allah karena mendapatkan pahala yang besar. Baik, kemudian yang kelima. Wal khulufu fihi atyabu indallahi min rihil misk. Mulut orang yang berpuasa di sisi Allah daripada minyak kasturi. Ini yang bicara keimanan. Kalau di alam dunia orang berpuasa, mulutnya pasti bau, bagaimana tidak? Lambungnya tidak mengolah makanan kecuali sisa-sisa makanan yang sudah busuk di lambung, bercampur dengan angin. Maka ketika dia berbicara, hawa bau busuk itu keluar. Kalau kita cium, bisa pingsan kita. Itu di sisi manusia. Tapi di sisi Allah, orang yang berpuasa bau mulutnya bahkan lebih harum daripada minyak kasturi. Ini bicaranya keimanan. Ya. Yang keenam, puasa dan Al-Quran memberikan syafaat. Jadi nanti di akhirat akan terjadi, ini saksikan ya, akan terjadi. Buat orang yang rajin puasa dan rajin baca Quran akan terjadi. Mereka berebut untuk minta kepada Allah diizinkan memberikan syafaat. Kata puasa, ya Allah syafaat kepada si hamba ini. Kenapa? Karena dia menahan lapar dan dahaganya karena aku. Menahan hawa nafsunya karena aku. Izinkan aku memberi syafaat. Al-Quran nggak mau kalah. Ngomong juga kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku memberikan syafaat kepada si fulan. Kenapa? Karena dia menahan matanya dari kantuk di malam hari untuk
membaca Al-Quran. Maka kata Allah, fayusyafa'ani. Maka keduanya pun diperkenankan memberikan syafaat. Syafaat artinya pertolongan ya. Jadi di akhirat, orang yang rajin baca Quran, orang yang banyak puasa dan Al-Quran akan hidup ya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk memberikan pertolongan kepada pemiliknya. Yang ketujuh, puasa sebagai kafarat. Kafarat artinya penebus dari kesalahan atau dosa. Misalnya, ada seseorang yang membunuh orang kafir, yang itu punya perjanjian dengan negeri kita, dibunuh. Maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut pun membebaskan hamba sahaya atau membayar diatnya. Juga buat pelanggar sumpah-sumpahnya. Maka dia, kata Al-Quran, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam. Maka kalau dia tidak mampu membedakan budak, dia harus berpuasa selama 3 hari. Jadi sebagai kafarat, sebagai penebus dosa. Juga buat suami-suami yang pernah menzihar. Perhatikan nih, menzihar istrinya. Zihar bukan cerai ya, tapi mirip dengan cerai. Tidak sampai derajat cerai. Kalau seorang suami berkata kepada istrinya begini, mungkin dia bosan sama kehidupan rumah tangganya dan kurang bertakwa kepada Allah. Lalu dia ngomong gini sama istrinya, "Mah, gue udah males lihat lo. Kalau ngelihat lo kayak ngelihat emak gue sendiri." Artinya apa? Dia udah nggak mau sama istrinya. Ya kalau bahasa letterlucknya itu di zaman para sahabat, punggungmu seperti punggung ibuku, kata si suami. Maka ini jatuh disebut hukum namanya zihar. Hukumannya apa? Hukumannya dia harus membebaskan budak. Kalau nggak mampu, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau nggak mampu, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Ini penebus dosa puasa. Ya, baik. Itu yang keberapa? Yang ketujuh ya, puasa sebagai kafarat. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, keutamaan, keistimewaan puasa secara umum, baik puasa wajib maupun puasa sunnah adalah ada Ar-Rayyan, yaitu nama pintu surga di akhirat nanti. Jadi ada 8 pintu surga, salah satunya bernama Ar-Rayyan. Ar-Rayyan asal kata Ar-Roy. Roy itu artinya kenyang. Ya. Roy itu artinya kenyang, ya. Jadi kalau ada orang namanya, misalnya saya punya kawan namanya Ustadz Abdullah Roy. Ya, artinya Abdullah kenyang. Ya, Roy itu artinya kenyang. Tapi dia itu nama pintu surga, ya, Royan itu nama pintu surga. Kenapa dikatakan Ar-Rayyan, diberi nama Ar-Rayyan? Karena setiap orang tidak boleh masuk surga lewat pintu ini kecuali hanya orang yang berpuasa. Kalau semua orang yang berpuasa sudah masuk, pintunya ditutup. Dan setiap orang yang masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, maka di dalam surga dia akan diberi minum. Akan minum. Dan siapa meminum airnya lewat pintu surga Ar-Rayyan, maka dia tidak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Itulah 8 keistimewaan umum dari puasa. Baik. Kita lanjut sekarang tentang keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Dibedakan ya, teman-teman. Keistimewaan puasa di bulan Ramadan ada 3. Ada 3 keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, khusus dijelaskan sebagai ghufranudz dzunub, pengampunan dosa. Jadi benar-benar bisa meleburkan dosa apabila kita berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis yang amat terkenal dan sama-sama mungkin kita hafal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis terkenal ya, riwayat Bukhari wa Muslim. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan berharap pahala, niscaya akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang telah lalu. Alhamdulillah. Jadi harus iman dan berharap pahala ya. Itu syaratnya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bukan cuma iman, tetapi dia berharap surga, berharap pahala. Ya. Kemudian di hadis yang lain nih, hadis tentang datangnya Jibril. Saya mau cerita ya, Jadi satu hari Rasulullah pernah naik ke atas mimbar. Lalu di atas mimbar tiba-tiba
Rasulullah amin 3 kali. Amin, amin, amin. Padahal wasasaha. Padahal nggak ada orang-orang ketika itu. Turun dari mimbar, sahabat nanya dong, ya Rasulullah, engkau naik ke atas mimbar mengucapkan amin 3 kali. Ada apa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Inna Jibril alaihi salamu atani faqala man araka syahra Ramadan. Falam yughfar lahu famata fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allahu. Qul amin faqultu amin. Jadi hadis ini bicara tentang doa Jibril yang diaminkan Rasulullah. Doa Jibrilnya ada 3, diaminkan 3 kali oleh Rasulullah. Yang pertama, Jibril berkata begini, atau berdoa begini. Perhatikan kalimatnya ya. Ini hadis jarang diketahui. Perhatikan. Kata Jibril, siapa orang yang ketemu bulan Ramadan, lalu di akhir Ramadan dosanya tidak diampuni, lalu dia mati, maka dia masuk neraka dan dijauhkan dari Allah. Katakan amin, kata Jibril. Rasulullah berkata, amin. Serem ya? Perhatikan, saya ulangi. Kata Jibril, ketemu bulan Ramadan, lalu di akhir Ramadan dosanya tidak diampuni, maka dia akan masuk neraka dan dijauhkan dari Allah. Katakan amin, kata Jibril. Fakultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Lihat, yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Kira-kira doanya kabul nggak? Doanya dahsyat ini. Kelas Jibril berdoa, diaminkan oleh baginda Nabi. Kabul. Jadi, siapa orang ketemu Ramadan, akhir Ramadan, dosanya nggak diampuni, pasti masuk neraka. Makanya wajib buat kita, akhir Ramadan dosanya diampuni. Kalau nggak, diancam dengan neraka. Ya. Diancam dengan neraka. Baik, kita lanjut sekarang yang kedua saja. Nanti tentang amin yang kedua, ketiga ditanya jawab aja kalau ada pertanyaan ya. Ini baru 1 amin kita bahas. Baik, sekarang yang kedua. Keistimewaan berpuasa di bulan Ramadan adalah dikabulkannya doa dan dibebaskan dari api neraka. Perhatikan hadisnya. Inna lillahi fi kulli yaumin wa lailatin itqa'un minan nari fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayustajabulah. Sesungguhnya setiap hari di bulan Ramadan, setiap hari ya, dari hari pertama sampai hari terakhir, dari mulai ba'da maghrib malam pertama sampai sebelum maghrib malam terakhir, setiap hari apa? Allah punya ya, daftar hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi setiap hari nih ada daftarnya tuh. Hari pertama yang bebas dari neraka Pak Rahmat, amin. Mana aminnya? Hari kedua Pak Wukir, amin. Hari ketiga Pak Iqbal, amin. Itu ada daftarnya di sisi Allah. Allahu Akbar. Yang lain ini yang Pak Iman, Masya Allah. Amin. Semua, amin. Itu ada daftarnya di sisi Allah. Dari hari pertama sampai hari terakhir. Itu milik Allah. Sekarang apa? Perhatikan kalimatnya. Wa inna likulli muslimin da'watan. Dan bagi kalian muslim, punya dakwatan, satu doa. Kalian berdoa dengannya, akan dikabulkan doa tersebut. Jadi setiap hari di bulan Ramadan, kita punya satu doa yang apabila kita berdoa dikabulkan oleh Allah. Silakan banyak berdoa di bulan Ramadan. Terutama di saat apa? Ada yang tahu nggak? Saat makbul buat berdoa di bulan Ramadan paling makbul kapan tuh? Yang tahu? Saat berbuka, betul sekali. Ya, saat berbuka. Itu paling afdol. Kalau kita berbuka puasa, lihat makanan lezat, gorengan hangat, Masya Allah. Kolak enak gitu kan. Jangan main. Berdoa dulu. Karena itu saat makbul buat berdoa. Ya, saat makbul buat berdoa. Jangan sampai dilewat. Nanti kita bahas lebih lengkap di pertemuan berikutnya insya Allah ya. Baik, kemudian keistimewaan yang ketiga. Tadi yang kedua sudah ya. Sebagai bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, dikabulkan doa dan dibebaskan dari api neraka. Yang ketiga, termasuk dalam golongan siddiqina wa syuhada, minas siddiqina wa syuhada. Ini ada ceritanya. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku sudah
mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu aku sudah sholat 5 waktu, lalu sudah membayar zakat, lalu sudah berpuasa di bulan Ramadan. Mimman ana, termasuk golongan apa aku ini? Kata si sahabat bertanya. Sudah syahadat. Setiap hari kita syahadat ya. Puasa sholat 5 waktu, bayar zakat kalau sudah sampai haul dan nisab. Lalu berpuasa di bulan Ramadan termasuk apa? Jawab Nabi, perhatikan. Kata Nabi, minas siddiqina wasyuhada. Kalian termasuk kelompok siddiqin wasyuhada. Saya jelaskan. Ya, kelompok manusia di sisi Allah ada 4 tingkat. Ada berapa tingkat? 4. Ya. Pertama, paling tinggi nih, paling tinggi para nabi dan rasul. Paling tinggi, para nabi dan rasul. Nggak bisa kita lampaui, karena kita bukan nabi, bukan rasul. Ya, kita kelas manusia biasa. Yang kedua, tingkatan tertinggi di sisi Allah ada siddiqin. Siddiqin, orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang benar membenarkan. Contohnya sahabat Nabi yang bernama siapa? Abu Bakar. Abu Bakar apa? Kan Abu Bakar yang di Solo itu ya. Abu Bakar Basir. Bukan ya, Abu Bakar Siddiq. Makanya dia diberi nama Siddiq karena dia termasuk golongan Siddiqin. Ini peringkatnya tinggi nih, Abu Bakar ini. Makanya manusia paling bertakwa setelah para nabi dan rasul, kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Abu Bakar. Jangan ada yang bilang Umar. Jangan ada yang bilang Utsman. Walaupun mereka mulia juga. Manusia paling bertakwa setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Dia kelompok Siddiqin, kelompok kedua. Setelah para nabi dan rasul. Yang ketiga, di bawahnya namanya syuhada. Siapa syuhada? Orang yang wafat di jalan Allah. Ya. Orang yang membela agama Allah. Ya, kemudian terbunuh, mati syahid sebagai syuhada. Maka dia termasuk. Ya, ini kelompok yang ketiga ya, di sisi Allah. Contohnya siapa? Setelah Abu Bakar siapa sih? Umar dan Utsman, termasuk Ali ya. Umar dan Utsman kita bahas. Ini kedua orang ini termasuk syuhada. Ya, Umar itu dibunuh lagi ngapain? Lagi sholat mimpi sholat subuh. Syuhada dia. Kemudian Utsman dibunuh lagi ngapain? Lagi baca Quran, dibunuh. Ya, maka syuhada. Ada ceritanya. Rasulullah 4 orang naik ke atas gunung Uhud. 4 orang ya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman naik gunung Uhud. Ini hadis sahih. Begitu naik ke gunung Uhud sampai di atas, tahu nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Gunung Uhud bergetar, goncang, goyang. Goyang itu gunung Uhud. 4 orang naik ini. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dengan tongkatnya beliau menancapkan ke tanah, ke gunung Uhud, sambil berkata, diam kau Uhud. Sesungguhnya di atasmu ada seorang utusan Allah, seorang siddiqin, 2 orang syuhada. Rasulullah, 3 orang sahabatnya masih hidup, tapi sudah diberitakan oleh beliau. Di atasmu ada seorang utusan Allah, siapa? Beliau sendiri. Ada seorang siddiqin, siapa? Abu Bakar. Ada 2 orang syuhada, siapa? Umar dan Utsman. Masya Allah. Ya, ini 3 kelompok nih. Ya. Jadi para nabi dan rasul, siddiqin, syuhada. Sekarang kelompok keempat, namanya solihin. Nah, ini yang kita kejar setiap hari. Bersusah payah tiap hari, ibadah tiap hari. Jadi orang solihin aja dah cukup. Tetapi di pembahasan kita dijelaskan siapa yang sholat 5 syahadat, sholat 5 waktu, kemudian bayar zakat, kemudian puasa Ramadan, dia naik bukan cuma solihin, tapi siddiqina wa syuhada. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, sekarang yang terakhir pembahasan kita tentang keistimewaan Ramadan. Ya, ini sudah sama-sama kita tahu lah. Yang pertama, bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Syahrul Quran. Bulan yang pertama kali diturunkan Al-Quran. Dalilnya surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, gitu ya. Ini Al-Baqarah 185. Jadi bulannya Al-Quran, makanya orang-orang secara fitrah di bulan Ramadan dekat dengan Al-Quran. Yang Qurannya berdebu dibersihkan buat dibaca. Yang Qurannya selama ini cuma dipajang, diambil buat dibaca. Orang-orang menamatkan Al-Quran, ada yang
10 juz per hari, ya. Oh, nggak ada ya. 2 juz per hari, sehingga akhir Ramadan tamat 2 kali. Ada yang 1 juz per hari, gitu kan. Kalau kita setiap hari buka puasa, berapa juz kita tamatkan? Hah? Biasanya 3 juz ya. Juz apa lagi? Juz Al-Pukat. Ya, Masya Allah. Ini bulan Al-Quran, makanya semarak Al-Quran di bulan Ramadan pantas. Memang bulan Al-Quran. Mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Karena itu di masjid-masjid suka ada tadarusan ya. Itu bagus sekali. Tapi saya sarankan kalau mau ada tadarusan, jangan baca bareng-bareng. Jangan baca masing-masing. Satu orang baca, yang lain dengerin. Nah, itu yang afdol. Jadi biar dapat pahalanya. Jangan, kamu 5 juz ya, saya 5 juz ya, kamu 2 juz ya, bagi-bagi gitu, lalu baca bareng-bareng. Nggak begitu. Satu orang baca, yang lain dengarkan. Ini tadarus yang benar ya. Satu orang baca, yang lain dengarkan tuh, istiqomah. Insya Allah, paling 1 juz kita bagi-bagi halamannya, gitu kan. Kan 1 juz 10 halaman nih. 10 lembar, 20 halaman. Bagi-bagi aja gitu. Jadi jangan baca bareng-bareng ya. Baca satu orang, bergantian, yang lain dengarkan. Nah, kalau ingin tadarus yang benar. Tapi yang afdol namanya menamatkan Al-Quran ya sendiri. Bukan tadarusan di masjid. Itu mah bukan menamatkan Al-Quran, tapi membaca dan mendengarkan. Kalau yang disebut menamatkan Al-Quran, dia baca sendiri sampai tamat. Ya boleh 2 lah. Tadarus di rumah, ya, dan tadarus di masjid bersama-sama. Baik, kita lanjut. Yang kedua, setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka. Ini nyata di bulan Ramadan. Setan itu dibelenggu, dipenjara, ya, diikat dengan kuat. Ini maknanya macam-macam ya. Karena itu kejahatan berkurang di bulan Ramadan. Kenapa? Setannya pada dibelenggu. Ketika saya ngomong begitu, setan dibelenggu. Ustadz, justru di bulan Ramadan, Malik, mereka butuh bekal buat lebaran. Mereka butuh bekal buat apa? Mudik. Justru katanya setan dibelenggu, tapi kok banyak maling di bulan Ramadan? Saya jawab, setan itu ada 2 macam. Suratnya sama-sama kita hafal di surah An-Nas. Ya. Apa ujungnya surat An-Nas? Apa? Nah, itu jawabannya. Setan itu dari golongan jin dan manusia. Jinnya sudah dibelenggu, setannya dibelenggu, ya. Setan kedua dari kalangan manusianya terbuka. Karena manusia kan anak didiknya setan sebagian kan, sehingga nalurinya seperti setan. Makanya kalau ingin lihat setan sebenarnya dari kalangan manusia Ramadan, dia berbuat jahat, dia setan sebenarnya, ya. Karena setan dari kalangan jinnya sudah dibelenggu, berarti tinggal sisanya siapa? Setan dari kalangan manusia. Gitu. Baik, kita lanjut. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Neraka menghadirkan hawa panas, ditutup jadi adem. Pintu surga dibuka, Masya Allah, hawa sejuk, membara, membahana di muka bumi ini. Sehingga bawaannya pengen ibadah, sebagian bawaannya pengen tidur, sebagian pengen rebahan gitu ya. Nggak apa-apa nilai ibadah tidurnya. Tapi kalau tidur melulu bukan ibadah, namanya kedul ya. Ya tidurnya awali dengan zikir, tidurnya sesuai dengan aturan-aturan adab-adab ketika tidur. Tapi jangan tidur melulu gitu kan ya. Ibadahnya banyakin ya. Jangan orang judulnya iktikaf di masjid, tapi sebenarnya cuma pindah apa, Pak? Pindah tidur ya. Pindah tidur, jangan begitu ya. Iktikaf ya banyakin ibadah. Ya harus melek kalau iktikaf tuh, ya tidur boleh sekali-sekali gitu ya. Baik, kemudian yang terakhir, yang ketiga, Lailatul Qadar. Jadi di bulan Ramadan ada malam Al-Qadar. Ini kita bahas secara khusus nanti di pertemuan keempat tentang malam Al-Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apabila kita berjaga di malam itu, beribadah di malam itu, walaupun wanita yang haid sekalipun ya, dia berjaga di malam itu, banyak membaca doa, banyak berzikir mengingat Allah, dia dapatkan keutamaan malam Al-Qadar, maka dia dianggap beribadah selama 1000 bulan. Kalau dibagi 12, kita ibadah. Allahu Akbar. Umur kita aja paling the best. Patokannya baginda Nabi 63 ya. Ini dianggap 73 tahun beribadah. Kalau dapetin malam Al-Qadar. Tapi sayangnya di negeri kita, malam Al-Qadar kan di 10 malam terakhir ya. Ya, di malam-malam ganjil ya. Betul. Apa yang terjadi di negeri kita kalau di 10 malam terakhir? Mereka iktikaf atau mudik?
Mana yang ramai, masjid atau terminal? Terminal ramai, ya, jalan-jalan macet, ya, bahan bakar dihabiskan dengan macet, Masya Allah. Terbalik ya zaman sekarang ya. Makanya hati-hati di akhir Ramadan. Kalau mau mudik mending sekarang. Cuma masalahnya sekarang dilarang mudik ya. Nggak boleh mudik tuh katanya gitu ya. Ya udahlah, kita fokus ibadah ya. Bolos ibadah di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan peserta kajian yang dimuliakan Allah, itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa Ustaz, mau nanya keutamaan puasa Daud itu apa Ustaz? Ya, keutamaan puasa Daud secara khusus tidak disebutkan. Hanya Rasulullah mengabarkan bahwa puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa Daud. Nah, kita bisa bayangkan deh, kalau puasa Ramadan demikian hebatnya, maka puasa Daud di bawah deh sedikit. Dan lebih baik daripada puasa, apa misalnya? Puasa Senin Kamis. Keistimewaan puasa Senin Kamis apa sih? Amal ketika itu diangkat ya. Ya, amal diangkat, gitu kan. Setiap Senin sama Kamis, itu lebih mulia tuh puasa Daud. Apalagi? Puasa apa? Muharram. Ya, puasa Muharram. Yang mengampuni dosa yang telah lalu, gitu kan. Itu lebih hebat dibandingkan puasa Daud. Kurang lebih begitu. Jadi secara khusus keistimewaannya tidak dijelaskan, tapi secara umum dianggap puasa terbaik setelah bulan Ramadan adalah puasa Daud. Sepertinya sudah jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Ya insya Allah di pertemuan kedua nanti kita bicara yang lebih teknis ya. Sangat teknis. Tentang kapan memulai berpuasa, 2 macam jenis fajar, kemudian kapan waktu berbuka, dan hal-hal yang terkait teknis puasa insya Allah di pertemuan kedua. Sejarahnya puasa dibedakan dengan orang Yahudi, kita akan bahas di pertemuan kedua insya Allah. Diwajibkan untuk ya, silakan. Kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kaum sebelum kalian gitu. Iya. Itu maksud kaum sebelum kalian itu siapa Ustaz? Yahudi, Nasrani, Pak. Ya, mereka juga diwajibkan berpuasa. Cuma tata cara atau syariat pelaksanaannya tidak sama dengan orang Islam. Contoh, mereka itu nggak ada yang namanya sahur. Nggak ada. Lalu, contoh lain kita bahas di pertemuan kedua insya Allah nih ya. Lalu mereka itu suka menunda-nunda berbuka. Menunggu bintang muncul di langit. Kalau kita kan suruh bersegera berbuka ya. Mereka suka menunda-nunda berbuka. Itu perbedaannya. Ya, perbedaan lainnya ini yang paling unik nih Pak. Orang-orang Yahudi dulu kalau berpuasa, begitu berbuka, dia ketiduran, belum makan, belum minum, ketiduran. Asal tidur aja, maka kalau dia bangun jam 10, jam 2 malam, dia nggak boleh lagi makan dan minum sampai besok buka lagi. Jadi syaratnya nggak boleh tidur kalau mereka. Kalau kita kan malamnya justru disuruh bangun, walaupun ketiduran boleh, ketika melek, dia boleh makan, boleh minum lagi gitu kan. Zaman dulu, Yahudi, Nasrani, kalau sudah ketiduran, ya maka dia nggak boleh lagi makan minum walaupun bangun jam 2. Nyolek istri juga nggak boleh. Ya, itu orang Yahudi, Nasrani. Sampai maghrib berikutnya. Begitu ya. Itu contoh-contoh perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, saya mau tanya nih, kalau hadis-hadis yang dikeluarkan seperti tadi biasanya, seperti hadis-hadis di bulan Ramadan itu kan terkadang saya bingung juga ya. Kalau beberapa ustadz, misalnya Ustadz Hadi Hidayat gitu mengatakan banyak beredar hadis-hadis palsu gitu ya. Termasuk diantaranya hadis yang populer yang sering dikeluarkan seperti yang tadi gitu. Seperti yang 3 diaminkan sama Jibril gitu, atau diaminkan sama Nabi Muhammad, terus hadis-hadis tentang bulan Rajab, bulan itu. Jadi sebenarnya kalau bisa hadis-hadis yang dibacakan itu riwayatnya dari mana gitu, jadi supaya kita lebih jelas lagi mana yang ini gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya memberikan garansi bahwa saya tidak mengungkapkan satu hadis kecuali hanya hadis yang sahih. Karena bukan gaya saya menampilkan hadis lemah. Kalau ada hadis lemah, mesti saya jelaskan. Hadis ini lemah. Atau hadis ini kurang sahih, gitu ya. Jadi, saya garansi semua, saya kutip dari kitab ini.
Kelihatan ya? Ya, Sifatus Saumin Nabi fi Ramadan yang ditulis oleh dua ulama, Salim Aid Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Ini dua ulama besar yang masih hidup zaman sekarang. Jadi kitab ini termasuk kontemporer, merangkum dari pendapat para ulama salaf. Dan di dalamnya tidak ada hadis kecuali hadis yang sahih. Saya garansi. Insyaallah. Walaupun saya tidak menyebutkan, karena kadang-kala kalau disebutkan, saya suka lupa menyebutkan riwayat siapa, tapi insyaallah hadisnya sahih. Begitu ya. Jadi jangan khawatir. Kalau ada hadis dhaif, pasti saya jelaskan hadisnya lemah. Karena saya paling punten pisan alergi dengan hadis yang lemah ya. Karena hadis yang sahih banyak. Buat apa pakai hadis yang lemah? Begitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Intan mau nanya, kalau wanita muslimah yang sedang haid itu bukan masih boleh ya Pak Ustadz, memang harus baca zikir juga gitu ya, zikir Al-Quran. Tapi kan kalau misalkan menyentuh Al-Quran itu gimana ya Pak Ustadz? Apa memang kitanya tidak boleh menyentuh langsung atau bisa melalui HP? Atau bagaimana ya Pak Ustadz? Baik. Mohon penjelasannya. Ya, makasih. Terima kasih Bunda, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana kalau kondisi sedang haid, apakah masih tetap ibadah? Jawabannya ibadah tidak berhenti sepanjang hayat di kandung badan, walaupun sedang haid. Jadi paradigma yang salah dari sebagian wanita adalah kalau haid berhenti ibadah. Salah. Haid itu bisa tetap ibadah. Caranya banyak. Salah satunya juga baca Al-Quran tetap bisa dilakukan saat haid. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya jelaskan di sini. Membaca Al-Quran di saat haid, semua ulama sepakat boleh. Perbedaan pendapatnya adalah di saat dia baca Qurannya menyentuh mushaf atau tidak. Ingat ya. Sebagian ulama menganggap menyentuh mushaf tidak boleh ketika haid. Sebagian yang lain menyatakan boleh, begitu ya. Mana pendapat yang roji? Kalau saya memilih pendapat untuk kehati-hatian, sebaiknya tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Ini pendapat yang saya pilih ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ya, silakan memilih pendapat yang menyatakan boleh. Yang penting dalami ilmunya. Jangan cuma ikut-ikutan gitu ya. Kalau saya memilih pendapat yang menyatakan tidak, sebaiknya jangan. Lalu bagaimana solusinya mau baca Quran di saat haid? Solusinya bisa banyak. Bisa dengan hafalannya. Murojaah dengan hafalannya. Yang kedua, bisa tetap membaca dengan mushaf Al-Quran. Caranya minta dibukain sama anaknya, sama suaminya. Bukain dong halaman sekian, saya mau baca. Bisa begitu. Cara yang ketiga, yang lazim zaman ayeuna, zaman kiwari, baca Quran melalui apa? Handphone. Handphone. Handphone bukan termasuk mushaf Al-Quran. Maka boleh dibaca saat haid dengan memegang handphone tersebut. Wallahu a'lam. Itu pendapat yang saya pilih. Ustadz kan di handphone lengkap juga 30 juz. Betul. 30 juz, tapi tidak kelihatan fisiknya. Walaupun nggak kelihatan kan lengkap ya. Kalau begitu dalilnya berarti saya nggak boleh masuk ke WC selamanya. Kenapa? Karena di dada saya ada hafalan Quran. Ya, jadi bawa handphone ke kamar mandi boleh nggak? Boleh. Gitu. Kalau nggak boleh berarti saya juga nggak boleh masuk kamar mandi karena saya punya hafalan Quran, gitu ya. Nah, maka itu saya memilih pendapat kalau membaca Al-Quran lewat handphone walaupun wanita haid atau nifas, saya memilih pendapat menyatakan boleh. Karena handphone bukan dianggap mushaf. Mushaf artinya suhuf. Suhuf artinya lembaran-lembaran. Fisiknya kelihatan. Ustadz, itu kan bukan Al-Quran. Ya memang Al-Quran yang hakiki itu di dalam dada. Yang dihafal oleh para hafidhah. Tetapi fisik mushaf, sakralitasnya sampai akhir zaman tidak akan hilang. Makanya guru kami mengatakan, membaca Al-Quran dengan handphone, dengan hafalan, dengan handphone dibandingkan dengan mushaf, tetap sakralitasnya adalah yang paling tinggi dengan mushaf Al-Quran. Tidak bisa dikalahkan. Itu sakralitasnya nggak akan hilang. Itu Profesor Dr. Ahsin Sahu Muhammad, guru kami, mengatakan demikian. Sakralitasnya tidak akan hilang. Makanya penerbit Al-Quran sampai akhir zaman, dia akan tetap hidup insya Allah. Wallah. Itu ya Bunda ya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kalau tidak ada lagi, saya tutup dengan doa ya. Diaminkan. Ini doanya terkait dengan Ramadan ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ila Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan.
Amin. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tusallimhu minna mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan tetap menjadi hamba yang terpilih, tetap semangat ya. Walaupun di masa krisis kita tetap mengaji supaya persiapan Ramadan kita maksimal. Biar ikhlas dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Silakan di-share kepada yang lain. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.